Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4, semoga sehat selalu di rumah. Oke, untuk materi tematik hari ini adalah materi IPA ya. Kita pelajari lagi tentang gaya. Nah, silahkan teman-teman buka buku halaman 6 ya, di tema 8. Di halaman 6 kita akan mengamati benda-benda yang bergerak. Benda-benda yang bergerak di sekitar kita itu biasanya dia dikenai oleh gaya atau dilakukan gaya terhadap benda tersebut sehingga bisa bergerak, seperti orang memanah, bersepeda atau mengerem sepeda, menendang bola ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita lihat sini. Ada seorang anak yang menarik paku dengan magnet, kemudian ada buah yang jatuh dari pohonnya, jatuhnya ke bawah. Ini adalah gaya gravitasi. Nah, di sini ada contoh-contoh eh, macam-macam gaya yang dapat membuat benda bergerak. Nah, yang pertama adalah gaya gesek. Gaya gesek merupakan salah satu jenis gaya yang ditimbulkan karena adanya dua benda yang saling bergesekan. Nah, ini saat mengerem, saat nih ya, teman-teman garis bawahi juga ya, mengasah pisau, mengamplas dinding, atau rem sepeda. Nah, itu adalah contoh gaya gesek. Karena dia bekerja dengan ada gesekan itu, dia akan bermanfaat untuk menghentikan laju sepeda. Kemudian gaya magnet. Gaya magnet itu magnet memiliki daya tarik ya, memiliki gaya tarik. Nah, contohnya yang bisa ditarik oleh benda-benda tertentu adalah magnet didekatkan dengan besi. Besi pokoknya yang terbuat dari logam besi. Ini ada klip, ada skru ya, ada strapless. Nah, yang berasal dari berupa besi. Nah, itu gaya magnet. Kemudian gaya pegas. Gaya pegas ini adalah identik dengan benda yang bersifat elastis. Nah, contohnya ini anak panah. Disebabkan oleh karena itu gaya pegas adalah gaya yang disebabkan dan ditimbulkan oleh pegas atau benda yang memiliki sifat elastis. Nah, karena apa? Karena saat kita mau memanah ini tali busurnya akan kembali lagi kan ya, akan kembali ke tempat semula setelah kita tarik. Nah, itu namanya gaya pegas. Contohnya adalah ini shockbreaker motor. Shockbreaker motor itu yang ini loh, yang kita misalnya naik terus bisa naik turun. Nah, yang seperti adanya di kanan kiri ban itu ya, itu namanya shockbreaker. Nah, itu kan dia bisa kembali lagi. Kalau misalnya nggak ada yang menaiki, dia akan normal kembali. Kalau ada yang naikin, dia akan ke bawah seperti itu. Karet gelang yang ditarik, ini juga elastis. Panah yang dilepaskan dari busurnya, itu juga elastis. Kemudian yang keempat adalah gaya listrik. Gaya listrik, teman-teman, kalau dicontoh di sini ada serpihan kertas ya. Serpihan kertas akan menempel ketika didekatkan dengan sisir atau penggaris plastik yang telah digosokkan pada wall. Nah, itu ada gaya listrik. Ini salah satu contoh sederhananya, dan untuk lebih lengkapnya yaitu yang gaya listrik yang pernah kita pakai untuk menyalakan TV, radio dan lain-lain seperti itu. Itu gaya listrik. Ini hanya contoh gaya listrik yang bisa menggerakkan benda. Nah, kemudian yang kelima gaya otot. Gaya otot. Nah, ini kita kalau menggunakan otot kita untuk membawa atau melakukan sesuatu. Di sini gaya otot digunakan. Dan gaya otot bisa merubah benda atau menggerakkan benda. Yang keenam adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik menarik pada semua partikel yang memiliki massa di alam semesta ini, di dunia ini. Dia akan jatuhnya ke bawah selama masih ada gaya gravitasi itu. Benda yang dilempar ke atas akan kembali jatuh ke tanah. Buah mangga jatuh dari pohon dan lainnya. Itu contohnya. Teman-teman kalau misalnya melempar bola setinggi-tingginya, dia akan tetap kembali ke bawah. Karena apa? Di bumi ini ada gaya gravitasi.
Oleh karena itu, kita dapat simpulkan ya, benda dapat bergerak karena ada gaya yang timbul. Nah, gayanya ya macam-macam. Ada yang bergerak karena gaya gesek, gaya otot ya. Tadi udah Bunda jelasin contohnya di atas. Jika gaya tidak timbul, maka benda tidak mungkin bergerak atau berubah kedudukannya. Gaya yang diberikan ke sebuah benda mengakibatkan berbagai perubahan. Contohnya diuraikan sebagai berikut. Nah, gaya yang dilakukan terhadap benda itu ternyata memberikan efek berbeda-beda dalam suatu benda. Misalnya, yang pertama adalah benda diam menjadi bergerak. Nah, yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Nah, ini kalau ada gaya gesek saat direm, ngerem motor sepeda ya. Kalau yang diam menjadi bergerak kan kita menendang bola atau melemparkan sesuatu ya, seperti itu. Yang C, benda bergerak menjadi berubah arah. Nah, misalnya kita menaiki motor yang tadinya bergerak, kita belokkan menjadi berubah arah. Dan gaya yang kita lakukan bisa membelokkan arah ya, menjadi berubah arah. Jadi dengan adanya gaya dalam kehidupan sehari-hari kita itu bisa mempengaruhi benda. Yaitu mempengaruhinya apa yang terjadi. Yang pertama, benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, dan yang terakhir adalah bergerak menjadi berubah arah. Nah, itu fungsinya gaya. Nah, untuk halaman ini teman-teman kerjakan ya, pasti mudah lah ya. Nah, nomor 3 ini gaya pegas ya. Gaya apa yang sedang berlangsung ketika seorang pemanah merentangkan busur panahnya. Ini adalah gaya pegas nomor 3. Yang lain silahkan kerjakan. Nah, nomor 10 ini juga mudah. Menuliskan nama gaya benda yang bergerak. Ini adalah gaya magnet. Silahkan diisi. Kemudian yang kedua adalah ini mengerem mobil ya. Apa yang terjadi? Gaya yang menyebabkan benda, gaya gesek. Terus busur yang meluncur, panah busur panah yang meluncur setelah tali busurnya ditarik. Kemudian yang keempat adalah menendang bola, memasukkan bola ke gawang. Itu adalah gaya apa? Silakan dikerjakan. Nah, untuk materi tambahan juga teman-teman silahkan buka di halaman 17. Nah, ini kemarin Bunda belum jelasin, tapi teman-teman udah baca ya tentang novel. Nah, di sini nih dari awal sini aja. Cerita fiksi merupakan cerita hasil olahan imajinasi seseorang pengarang berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaiannya terhadap peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi secara nyata ataupun yang hanya terjadi dalam khayalan penulis saja. Jadi fiksi. Nah, ini teman-teman harus pahami. Cerita fiksi itu apa? Cerita yang imajinasi seseorang atau khayalan. Nah, khayalan itu ada yang nyata terjadi, ada yang tidak. Biasanya berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian terhadap peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Nah, kalau fiksi itu ini ya, lebih mudahnya teman-teman hafalnya adalah cerita khayalan itu. Secara garis besar, cerita fiksi dibedakan menjadi novel, cerpen, dan roman. Nah, ini definisinya di sini udah dijelasin. Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekitarnya serta menonjolkan watak dan sikap pelakunya. Watak dan sifat pelakunya itu dibahas di situ sampai jeli banget. Jadi setiap orang memiliki wataknya itu benar-benar terasa, benar-benar terlihat gitu. Nah, untuk cerpen adalah suatu karya sastra pendek yang menceritakan kisah cerita suatu tokoh di dalamnya terdapat permasalahan serta solusi dari masalah tersebut. Jadi kalau cerpen itu cerita pendek yang isinya ada masalah dan ada solusinya.
Yang ketiga adalah roman. Roman adalah cerita fiksi yang menampilkan keseluruhan hidup suatu tokoh beserta permasalahannya, terutama dalam hubungan kehidupan sosial dari lahir hingga mati. Nih, roman. Berarti ini mengisahkan seseorang dari awal lahir sampai akhir hayatnya itu diceritakan. Ini namanya roman. Nah, silakan dipahami. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.